Halo teman-teman semua, hari ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Discounted Dividend Valuation. Materi pertama yang akan kami bahas adalah Present Value Model. Apa sih Present Value Model itu? Present Value Model adalah sebuah metode yang digunakan untuk menilai sebuah aset. Selain itu, Present Value dapat juga diartikan sebagai nilai saat ini dari jumlah uang di masa depan atau aliran arus kas yang diberikan tingkat pengembalian yang ditentukan. Present Value Models dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penilaian berdasarkan nilai sekarang arus kas masa depan, dan yang kedua, aliran arus kas yang diharapkan. Satu, penilaian berdasarkan nilai sekarang arus kas masa depan. Nilai suatu aset harus terkait dengan manfaat atau pengembalian yang kita harapkan dari memegangnya. Pengembalian tersebut disebut arus kas masa depan dari aset. Perlu disadari bahwa sejumlah uang yang diterima di masa depan bernilai kurang dari jumlah uang yang diterima saat ini, sehingga uang memiliki nilai waktu. Terdapat 3 alasan mengapa nilai barang di masa depan dapat berkurang. Yang pertama, keuntungan masa depan yang tidak pasti dikarenakan situasi dan kondisi tidak dapat diprediksi, sedangkan keuntungan di masa kini bersifat lebih pasti. Yang kedua, kepuasan atau keinginan masa kini lebih bernilai dibandingkan dengan kepuasan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, kenyataannya barang-barang di waktu ini memiliki nilai serta fungsi yang lebih berharga atau tinggi dibandingkan dengan barang di waktu yang akan datang. Rumus Present Value Models. Berikut ini merupakan rumus dari Present Value Models. Contoh soal Present Value. Sebuah aset diharapkan menghasilkan arus kas sebesar $100 dalam 1 tahun, $150 dalam 2 tahun, dan $200 dalam 3 tahun. Dengan tingkat diskon 10%, maka berapa nilai aset saat ini? Berikut adalah perhitungannya. Nilai pada T0 adalah $365,14. Logika yang sama digunakan untuk menilai aset di masa mendatang. Nilai aset pada T sama dengan 1 adalah nilai sekarang, didiskontokan kembali ke T sama dengan 1 dari semua arus kas setelah titik ini. Nilai V1 adalah sebagai berikut. Kapanpun nilai aset adalah nilai arus kas masa depan atau CF yang didiskontokan kembali ke titik itu. Karena V1 merepresentasikan nilai CF2 dan CF3 pada T sama dengan 1, nilai aset pada T0 juga merupakan nilai aset dari CF1 dan V1. Berikut ini adalah perhitungannya. Kedua, aliran arus kas yang diharapkan. Dalam model nilai sekarang dari penilaian saham, 3 definisi pengembalian yang paling banyak digunakan adalah dividen, arus kas bebas, dan pendapatan residual. Model pertama Discounted Dividend Model mendefinisikan arus kas sebagai dividen. Argumen dasar untuk menggunakan definisi arus kas ini adalah bahwa investor yang membeli dan memiliki saham umumnya menerima pengembalian tunai hanya dalam bentuk dividen. Secara umum, definisi pengembalian sebagai dividen paling cocok bila 3 syarat terpenuhi. 1. Perusahaan membayar dividen. Yang kedua, Dewan Direksi telah menetapkan kebijakan dividen yang memiliki hubungan yang dapat dimengerti dan konsisten dengan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, investor mengambil perspektif non-kontrol. Contoh kasus penerapan DDM. Perusahaan pembotolan Coca-Cola dan Hormel Foods. Apakah DDM merupakan pilihan yang tepat?
Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan informasi di Exhibit 3 strip 1. 1. Sebutkan apakah model diskon dividen merupakan pilihan yang tepat untuk menilai COC. 2. Jelaskan jawabanmu. Sebutkan apakah model diskon dividen merupakan pilihan yang tepat untuk menilai HRL. Solusi pertama, hanya berdasarkan data yang diberikan dalam tampilan 31, DDM tampaknya bukan pilihan yang tepat untuk menilai COC. Dividen COC telah menjadi $1 per saham sejak tahun 94. Pada tahun 94, EPS COC adalah $1,52 dan EPS tumbuh selama 97. Setelah penurunan tajam pada periode 99 hingga 2001, pendapatan COC kembali meningkat pada tingkat di atas $2,4 per saham sejak tahun 2002 dan seterusnya. Singkatnya, selama periode 12 tahun, COC mencapai pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 4,4% dengan variabilitas yang cukup besar sementara DPS datar. Kedua, menggunakan DDM untuk menilai HRL adalah tepat karena pembayaran dividen dan dividen memiliki hubungan yang dapat dimengerti dan konsisten dengan pendapatan. Penghasilan historis HRL menunjukkan tren kenaikan jangka panjang dengan pengecualian tahun 96, 97, dan 2003. Meskipun Anda mungkin ingin meneliti rasio pembayaran yang berbeda tersebut, dividen HRL umumnya mengikuti pertumbuhan penghasilan. Laba per saham dan dividen per saham tumbuh pada tingkat pertumbuhan gabungan tahunan yang sebanding sebesar 8,9% dan 8,4% selama seluruh periode. Selama periode 5 tahun terakhir, EPS dan DPS juga tumbuh pada tingkat yang sebanding, mencerminkan rasio pembayaran dividen yang hanya bervariasi antara 29% dan 32%. Free cash flow. Free cash flow merupakan alat ukur dalam kinerja perusahaan. Free cash flow dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dalam menjual barang dan jasa. Free cash flow dapat dinaik turunkan melalui dua cara. Yang pertama, investasi atau disinvestasi aset-aset yang dimiliki perusahaan seperti mesin, gedung, dan lain-lain, atau dengan menerbitkan bonds, itu untuk menambah arus kas, dan membeli saham beredar, itu untuk mengurangi arus kas. Free cash flow to the firm atau FCFF. FCFF merupakan aliran arus kas bebas yang didapatkan dari hasil operasional perusahaan dalam menjual jasa atau barang dikurangi pengeluaran modal. Perusahaan harus mengeluarkan modal seperti membeli aset seperti mesin, gedung, dan lain-lain untuk mempertahankan kehidupan perusahaan. Setelah dikurangi oleh pengeluaran modal, tersebutlah arus kas menjadi bebas. FCFF ini dapat dibagikan kepada pemegang saham atau pemegang obligasi tanpa merugikan perusahaan secara ekonomis. Free cash flow to equity atau FCFE. Dalam FCFE, hutang harus diutamakan sebelum pembagian dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, FCFE adalah FCFF dikurangi hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Pada dasarnya, FCFF adalah arus kas bebas sebelum pembayaran hutang dan FCFE adalah arus kas bebas setelah pembayaran hutang. FCFE dan FCFF cocok digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang tidak membayar dividen namun secara signifikan melebihi atau kurang dari FCFE, dan arus kas bebas perusahaan sejalan dengan profitabilitas perusahaan dalam horizon prediksi. Residual income atau pendapatan residu merupakan hasil pendapatan dari operasional perusahaan dikurangi oleh tingkat pengembalian yang dibutuhkan atau required rate of return. Required rate of return merupakan biaya peluang yang dikeluarkan oleh investor. Pendekatan residual income mengupayakan untuk mencocokkan laba dengan periode waktu perolehannya. Residual income mewakili nilai tambah perusahaan atau keuntungan ekonomis bagi pemegang saham. Contohnya, jika perusahaan berinvestasi sebesar 200 juta dan memiliki tingkat pengembalian yang dibutuhkan sebesar 8%. Setelah 1 tahun perusahaan berjalan, perusahaan mendapatkan laba sebesar 18 juta. Maka besarnya adalah 18 juta dikurangi dalam kurung 200 juta dikali 8%. Sama dengan 18 juta dikurangi 16 juta sama dengan 2 juta. Nilai 2 juta tersebut merupakan residual income yang menggambarkan nilai tambah perusahaan bagi pemegang saham. Dividen discount model. Dividen discount model atau DDM merupakan metode paling simpel dan paling tua untuk menilai sebuah saham. Merupakan alat dasar dalam penilaian ekuitas.
terdapat dua rumus untuk periode menyimpan saham 1 tahun dan untuk periode menyimpan saham lebih dari 1 tahun. Single hold period atau periode penyimpanan 1 tahun. Dari sudut pandang pemegang saham yang membeli dan memiliki saham, arus kas yang diperolehnya adalah pembagian dividen dan harga pasar saham tersebut pada saat ia menjualnya. Harga jual di masa depan pada gilirannya harus mencerminkan ekspektasi tentang dividen setelah penjualan. Jika seorang investor ingin membeli saham dan menahannya selama 1 tahun, nilai saham itu hari ini adalah nilai sekarang dari dividen yang diharapkan akan diterima pada saham tersebut ditambah nilai sekarang dari harga jual yang diharapkan dalam 1 tahun. Berikut adalah rumus single hold period. Berikut adalah contoh soal single hold period. Selanjutnya adalah multiple holding periods atau periode berganda. Metode ini dilakukan jika seorang investor berencana untuk memiliki saham selama 2 tahun atau bahkan lebih. Berikut ini adalah rumus dari multiple holding periods, di mana D itu adalah dividen, R itu return on equity, P itu adalah harga saham, dan N itu adalah tahun. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Dalam 5 tahun ke depan, dividen tahunan saham diharapkan menjadi 2, 2,1, 2,2, 3,5, dan 3,75 dolar. Selain itu, harga saham diperkirakan 40 dolar dalam 5 tahun. Jika return on equity yang diperlukan adalah 10%, berapakah nilai saham ini? Berikut ini adalah cara penyelesaiannya, di mana kita bisa lihat bahwa VO atau nilai saham ini adalah sebesar 34,76 dolar. Materi selanjutnya yaitu The Gordon Growth Model. Berikut ini adalah rumus sederhana dari The Gordon Growth Model, di mana G itu adalah harapan tingkat pertumbuhan konstan pada dividen dan DT itu adalah harapan utang dividen pada waktu T. Berikut ini adalah contoh soal, di mana diketahui DO adalah 10 euro, diramalkan tingkat perkembangan dividen sebesar 5%, dividen yang diharapkan pada waktu T sama dengan 1, yang ditanya adalah harapan utang dividen pada waktu T. Dengan memasukkan rumus sebelumnya, maka didapat hasil sebesar 10,5 euro. Berikut ini adalah rumus The Gordon Growth Model, di mana periodenya adalah majemuk atau lebih dari 1. Berikut ini adalah contoh soal, di mana soal ini mengacu pada soal sebelumnya, namun yang ditanya adalah berapa dividen yang diharapkan pada akhir tahun kelima. Dengan memasukkan rumus, maka dapat dilihat bahwa dividen yang diharapkan pada akhir tahun kelima ialah sebesar 12,76 euro. Jika DO kali 1 plus G pangkat T disubstitusikan pada persamaan sebelumnya, akan membentuk model Gordon Growth. Apabila seluruh istilah telah ditulis, maka akan terbentuk rumus seperti di bawah ini. Namun rumus tersebut masih bisa dipersingkat lagi atau dipersederhanakan lagi menjadi rumus seperti di bawah ini. Pada persamaan ini perlu ditekankan bahwa required return pada ekuitas harus lebih besar daripada tingkat pertumbuhan yang diharapkan atau R lebih besar dari G. Namun apabila R lebih kecil sama dengan G, maka persamaan di atas sebagai formula yang lebih singkat untuk mengasumsikan nilai pertumbuhan konstan tidak benar. Apabila R sama dengan G, maka pertumbuhan dividen pada tingkat yang sama di mana mereka adalah didiskon. Maka nilai dari saham sebagai jumlah yang tidak didiskon dari seluruh dividen yang diharapkan ialah tak hingga. Apabila R lebih kecil dari G, maka dividen pertumbuhan lebih cepat dari mereka yang didiskon, maka nilai saham menjadi tak hingga. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal, yaitu penilaian menggunakan Gordon Growth Method. Dari contoh soal ini diketahui bahwa D0 didapat dari 0,26 dolar dikali 4 sama dengan 1,04 dolar. Lalu G adalah sebesar 6%, lalu R adalah sebesar 0,101 didapat dari RF ditambah beta dikali dengan equity risk premium. Lalu perintahnya adalah kalkulasikan model Gordon Growth untuk menilai saham SON. Yang kedua, harga pasar terbaru untuk saham SON sebesar 30,18 dolar. Gunakan jawaban dari pertanyaan nomor 1 untuk menjawab apakah saham SON fairly value atau undervalued or overvalued. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan. Yang pertama,
Dengan menggunakan rumus berikut, maka didapat nilai saham SON ialah sebesar 26,89 dolar. Lalu untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah harga pasar saham SON ialah sebesar 30,18 dolar, lebih tinggi 3,29 dolar atau setara dengan 12% lebih tinggi dari pertumbuhan model Gordon Growth dengan estimasi nilai intrinsik sebesar 26,89 dolar. Saham SON terlihat overvalued jika dilihat dari estimasi model Gordon Growth. Kaitan antara pertumbuhan dividen, pertumbuhan pendapatan, dan apresiasi nilai dalam model pertumbuhan Gordon. Model pertumbuhan Gordon menyiratkan serangkaian hubungan untuk tingkat pertumbuhan dividen, pendapatan, dan nilai saham. Dengan dividen tumbuh pada tingkat konstan G, nilai saham tumbuh pada tingkat G juga. Jika terdapat kesalahan harga, tingkat sebenarnya dari kenaikan modal tergantung pada penyebab kesalahan harga dan seberapa cepat hal tersebut dibetulkan. Pendapatan dividen di mana D1 per P0 pada T sama dengan 0 akan tetap tidak berubah karena baik dividen dan harga diharapkan tumbuh pada tingkat yang sama, meninggalkan pendapatan dividen yang tidak dapat diubah. Misalnya, pertimbangkan penjualan saham seharga 50 euro dengan hasil dividen berjangka sebesar 2% berdasarkan dividen yang diharapkan sebesar 1 euro. Perkiraan G adalah 5,5% per tahun. Hasil dividen 2%, capital gain menghasilkan 5,5% dan total pengembalian 7,5% diharapkan pada T sama dengan 0 dan di masa depan. Share repurchase. Permasalahan pada pentingnya peningkatan di banyak pasar berkembang adalah pembelian kembali saham atau share repurchase. Share repurchase dan dividen tunai memiliki beberapa fitur khusus. Pertama, share repurchase melibatkan pengurangan jumlah saham yang beredar. Kedua, share repurchase tidak menjadikan sebuah perusahaan sebagai pihak yang berkomitmen untuk mempertahankan share repurchase pada tingkat tertentu. 3. Dividen tunai cenderung lebih dapat diprediksi dalam bentuk uang dan lebih dapat diprediksi dalam hal waktu. 4. Share repurchase bersifat netral. Tingkat pertumbuhan dividen tersirat. Karena tingkat pertumbuhan dividen mempengaruhi taksiran nilai saham dengan menggunakan model pertumbuhan Gordon, perbedaan antara nilai taksiran saham dan nilai pasar aktualnya dapat dijelaskan dengan asumsi tingkat pertumbuhan yang berbeda. Harga yang diberikan yang diharapkan berikutnya dividen periode dan estimasi tingkat pengembalian yang disyaratkan. Tingkat pertumbuhan dividen tercermin dalam harga dapat disimpulkan dengan asumsi model pertumbuhan Gordon. Contoh tingkat pertumbuhan yang disyaratkan oleh arus harga saham. Misalkan, sebuah perusahaan memiliki beta 1.1. Tingkat bebas risiko adalah 5,6% dan premi risiko ekuitas adalah 6%. Dividen saat ini sebesar 2 dolar diharapkan tumbuh sebesar 5% tanpa batas. Harga sahamnya 40 dolar. 1. Perkirakan nilai saham perusahaan. 2. Tentukan tingkat pertumbuhan dividen konstan yang diperlukan untuk membenarkan harga pasar 40 dolar. Solusi pertama, tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 5,6%, 1,16%, 12,2%. Nilai satu saham dengan menggunakan model pertumbuhan Gordon adalah sebagai berikut ini. Solusi kedua, estimasi penilaian model 29,17 dolar lebih kecil dari nilai pasar 40 dolar, sehingga harga pasar harus memperkirakan tingkat pertumbuhan di atas asumsi 5%. Dengan asumsi bahwa model dan asumsi pengembalian yang diperlukan sudah sesuai, tingkat pertumbuhan dividen yang diperlukan untuk membenarkan harga saham 40 dolar dapat dihitung dengan mengganti semua nilai yang diketahui ke dalam persamaan model pertumbuhan Gordon kecuali untuk G. Perhitungannya adalah sebagai berikut ini.
Tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan sebesar 6,86% diperlukan agar harga saham dinilai dengan benar pada harga pasar $40. The present value of growth opportunities. PVGO dikenal sebagai nilai pertumbuhan, di mana menjumlahkan nilai yang diharapkan saat ini dari peluang untuk keuntungan investasi di masa depan. Perusahaan tanpa prospek untuk berinvestasi dalam proyek NPV positif harus membagikan sebagian besar atau semua pendapatan kepada pemegang saham sebagai dividen, sehingga pemegang saham dapat mengalihkan modal ke area yang lebih menarik. Rumus the present value of growth opportunities adalah sebagai berikut ini. Contoh, jika harga mencerminkan nilai P0 sama dengan V0, maka P0 dikurang S1 dibagi R memberikan perkiraan pasar dari nilai pertumbuhan perusahaan. PVGO perusahaan MSIX diharapkan memiliki EPS rata-rata $0,79 jika membagikan semua pendapatan sebagai dividen. Pengembalian yang diperlukan sebesar 9,25% dan harga saat ini sebesar $18,39, memberikan nilai R sebesar seperti yang tertulis di bawah ini. Jadi 54% dari nilai perusahaan sebagaimana tercermin dalam harga pasar yang disebabkan oleh nilai pertumbuhan. Nilai negatif PVGO mengindikasikan bahwa estimasi nilai tanpa pertumbuhan bersaham terlalu tinggi karena estimasi pendapatan terlalu tinggi atau estimasi pengembalian ekuitas yang diperlukan terlalu rendah. Hal-hal yang menentukan PVGO. Yang pertama, nilai opsi perusahaan untuk berinvestasi. Yang kedua, fleksibilitas untuk menyesuaikan investasi dengan keadaan dan informasi baru yang sangat berharga. Perusahaan yang memiliki peluang bisnis yang baik dan atau tingkat fleksibilitas manajerial yang tinggi dalam menyikapi perubahan pasar seharusnya cenderung memiliki nilai PVGO yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki keunggulan tersebut. Gordon Growth Model and the price to earning ratio. Dengan menggunakan model pertumbuhan Gordon, pernyataan P/E dalam hal fundamental memiliki dua kegunaan. Kegunaan pertama, saat digunakan dengan perkiraan input ke model, analis memperoleh P/E yang dibenarkan. Analis kemudian dapat menyatakan pandangannya tentang nilai dalam istilah bukan nilai model pertumbuhan Gordon, tetapi dari P/E yang dibenarkan. Karena P/E dikenal luas, metode ini mungkin merupakan cara yang efektif untuk mengkomunikasikan analis. Kegunaan kedua, analis juga dapat menggunakan pernyataan P/E untuk mempertimbangkan apakah perakiraan pertumbuhan pendapatan yang dibangun dalam harga saham saat ini adalah wajar. Rumus rasio harga terhadap pendapatan adalah sebagai berikut ini. Sebagai alternatif, jika P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi R min G dibagi dengan laba per saham tahun berjalan E0, hasilnya adalah sebagai berikut ini. Contoh, Harry Trice ingin menggunakan model pertumbuhan Gordon untuk menemukan P/E yang dibenarkan untuk perusahaan Prancis Carrefour SA, pengecer makanan global yang mengkhususkan diri pada hypermarket dan supermarket. Trice telah mengumpulkan informasi berikut. Ditanya, 1. Hitung trailing dan leading P/E yang dibenarkan berdasarkan model pertumbuhan Gordon. 2. Berdasarkan P/E trailing yang dibenarkan dan P/E aktual, tentukan apakah CA dinilai secara wajar, dinilai terlalu tinggi, atau dinilai terlalu rendah. Jawab. Berikut ini merupakan solusi dari soal.
Solusi kedua, harga saat ini adalah 47,46 euro, pendapatan tambahan sebesar 3,22 euro. Berikut ini adalah perhitungannya. Karena P per E aktual yaitu 14,7 lebih kecil dari P per E trailing yaitu 17,1, dapat disimpulkan bahwa CA dinilai terlalu rendah. Kesalahan yang jelas juga dapat dijelaskan dalam model pertumbuhan Gordon. Menggunakan asumsi Trice, model pertumbuhan Gordon menetapkan nilai sebesar 55,11 euro. Di mana nilai tersebut berada di atas nilai pasar saat ini sebesar 47,46 euro. Pendekatan model pertumbuhan Gordon memberikan nilai saham yang lebih tinggi daripada harga pasar dan P per E yang dibenarkan lebih tinggi daripada P per E pasar saat ini. Estimating a required return using the Gordon Growth Model. Di bawah asumsi harga yang efisien, model pertumbuhan Gordon telah digunakan untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang dibutuhkan suatu saham atau ekuivalen. Model pertumbuhan Gordon adalah sebagai berikut ini. R merupakan tingkat pengembalian internal atau IRR. Tingkat R terbagi menjadi dua bagian. Satu, hasil dividen yaitu D1 per P0. Kedua, hasil capital gain atau pendapatan yaitu G. Contoh, Bob Iguigatio CFA telah diberi tugas untuk mengembangkan estimasi pengembalian rata-rata untuk daftar saham sebagai persiapan untuk optimalisasi portofolio. Pada analisis, dia memutuskan bahwa adalah tepat untuk memodelkan FPL menggunakan model pertumbuhan Gordon, dan dia mengambil harga sebagai nilai yang mencerminkan. Perusahaan membayar dividen sebesar $2,24 selama tahun lalu, dan harga saham saat ini adalah $56,6. Tingkat pertumbuhan dividen dan laba per saham adalah masing-masing 4,01% dan 5,3% selama 5 tahun terakhir. Konsensus analis memperkirakan pendapatan 5 tahun tingkat pertumbuhan 7% berdasarkan analisisnya sendiri. Iguigatio telah memutuskan untuk menggunakan 5,5% sebagai estimasi terbaiknya untuk pendapatan jangka panjang dan tingkat pertumbuhan dividen. Dividen yang diproyeksikan tahun depan, D1 seharusnya $2,24 dikali 1,0555 sama dengan $2,36. Dengan menggunakan model pertumbuhan Gordon, tingkat pengembalian yang diharapkan FPL seharusnya jawabannya perhitungannya adalah sebagai berikut. Tingkat pengembalian yang diharapkan dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu hasil dividennya adalah sebesar 4,17% dan capital gain-nya adalah sebesar 5,5%. Kesimpulan, model pertumbuhan Gordon cocok untuk menilai ekuitas perusahaan yang membayar dividen ketika asumsi kuncinya tentang dividen masa depan yang stabil dan tingkat pertumbuhan laba diharapkan terpenuhi. Model pertumbuhan Gordon sering digunakan untuk memodelkan tahap pertumbuhan terakhir, ketika perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang sebelumnya telah matang dan tingkat pertumbuhan turun ke tingkat berkelanjutan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.